Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai sebagai guru akidah akhlak di MTS As-Syafi'iyah Tanggulangin Sidoarjo, sekaligus mahasiswa BPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 di LBTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada pagi hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja, uji kompetensi dengan materi qadha dan qadar Allah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu, yakni dengan membaca surat Al-Mulk secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Alia, Ella Afifa, Cantika Zahro, Alnia Dialfi, Isma Aziza, Selina Rahman, Nur Aziza Ramadhani, Alun Nur Fadila, Erlita Alia, Aila Anggraini, Yosi Adi Patiwi, Kumpari Atul Unsa, Rizky Amalia. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai, tolong yang bangkunya masih kurang rapi dirapikan. Kalau ada sampah-sampah dibuang kepada tempatnya. Kemarin kita membahas tentang apa? Keteladanan sahabat Umar bin Khattab dan Aisyah radhiyallahu anha. Siapakah sahabat Umar bin Khattab? Sahabatnya Nabi. Beliaunya terkenal bijaksana dan tegas. Kalau Sayyidah Aisyah adalah istrinya Nabi. Beliau terkenal cerdas, cantik, dan paling dicintai oleh Nabi. Sekarang pembahasannya adalah qadha dan qadarnya Allah. Ada yang tahu pengertian qadha dan qadar? Qadha apa ya qadha? Ya, Dewi Cantika. Apa qadha? Ketetapannya Allah, benar. Yaitu ketetapan Allah yang dinamakan qadha. Kalau qadar apa? Ya, apa? Kepastian Allah itu dinamakan qadar. Sekarang membahas tentang qadha dan qadar Allah. Perhatikan gambar di depan. Gambar apa itu? Mobil kecelakaan dan bencana alam. Itu berarti sudah sesuai dengan qadha dan qadarnya Allah. Bencana alam dan mobil kecelakaan itu contoh qadha dan qadar. Setelah itu, ini adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui pembelajaran model Discover Learning, siswa dapat menjelaskan pengertian qadha dan qadar dengan baik dan dapat menganalisis perilaku beriman kepada qadha dan qadar dengan baik dan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi kita akan mengetahui tentang pengertian, dalil, qadha dan qadar, terus macam-macamnya takdir, dan lagi perilaku yang menunjukkan bahasanya itu adalah perilaku yang iman kepada qadha dan qadarnya Allah. Selanjutnya saya akan membagi kelompok dengan cara berhitung dari angka 1 sampai 5. Karena dalam satu kelompok itu berisikan 5 siswa. Mulai dari Verlita, berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5. Nah, tadi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 berisikan 5 siswa. Untuk apa? Ini nanti setiap kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil berdiskusi tentang qadha dan qadar yang telah kita pelajari nanti. Sampai sini, Pak? Setelah itu kita akan perhatikan PowerPoint di depan, diperhatikan video depan ini. Setelah itu diambil kesimpulan pengertian tentang qadha dan qadar. Al-Qadar khairihi wa syarrihi. Qadar. Ini bicara tentang qadar ini ada hubungannya kalau penjelasannya di qadha dan qadar. Baik dan buruk. Ada engkau nanti akan menikah punya anak dari ulama semua. Qadha Allah tapi belum terjadi. Qadha Allah sudah mengetahui dari zaman azali, zaman dahulu dan dahulu. Karena ilmu Allah adalah qadim dahulu. Jadi Allah sudah tahu
Karena ada urusannya dengan perilaku saat ini. Aku milih makan yang orang dari Allah. Tidak ada hubungannya dengan di situ. Orang sering mengatakan ya kalau saya kotor-kotor baik dan buruk ya saya sama. Bukan begitu ribanya. Kotor-kotor itu urusan Allah. Gak ada hubungannya dengan perilaku. Kalau perilaku kau diberi akal. Misalnya apa? Allah menentukan pada seorang hamba dengan kemaksiatan naudzubillah. Tidak boleh berhujjah dengan qadar. Qadar itu punya begini. Allah tahu bahwasanya pada tahun ini jam begini si bulan melakukan kemaksiatan. Kemudian di jam di hari dan bulan yang sudah ditentukan bermaksiat orang tersebut. Berarti maksiatnya sesuai dengan qadar Allah. Adapun masalah bermaksiatnya seorang hamba tentang tanggung jawab tidak ada urusannya dengan qadar dan qadar. Sekarang masalah tanggung jawab ada begini bunyinya. Allah berikan kepada akal untuk bisa memilah dan memilih. Lalu kalau tidak menggunakan akal. Nah sekarang bicara tentang tanggung jawab. Masalah tanggung jawab seorang hamba kita diberi akal, kemudian diberi Allah kehendak dan kehendak kita inilah yang akan ditanya oleh Allah. Jadi kalau orang tidak berkehendak tidak ditanya. Jadi kita tanggung jawab dengan kehendak kita. Semua yang tidak punya kehendak tidak dosa. Namanya tidak sengaja. Dari video tadi dapat diambil kesimpulan pengertian qadha dan qadar telah dijelaskan oleh Buya Yahya selaku kiai orang NU. Apa tadi qadha? Ya, Dewi Cantika. Pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang sedang terjadi akan terjadi dan terjadi. Yang dan terjadi dinamakan qadha. Sedangkan qadar apa? Qadar? Ya, apa Risma? Ketentuan yang Allah berlakukan sesuai dengan pengetahuan Allah. Nah, itu dinamakan qadar. Sekarang dilihat ke depan pengertian tentang qadha. Qadha menurut bahasa, secara bahasa itu adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan dan penciptaan. Itu dinamakan qadha. Yang kedua, secara istilah, qadha adalah ketetapan, ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala dari sejak zaman azali sebelum kita diciptakan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan iradah atau kehendaknya Allah. Jadi semuanya ini diciptakan sesuai dengan iradah atau kehendak Allah, baik itu kebaikan, keburukan, hidup dan mati. Contohnya kalau kita memang ditakdirkan menjadi orang yang baik, maka kita akan dipermudah melakukan kebaikan. Kalau ditakdirkan menjadi orang jelek, maka akan dipermudah untuk melakukan kemaksiatan. Jadi semuanya sudah ditentukan, dinamakan qadha. Ditentukan sejak kapan? Sejak zaman azali. Itu namanya qadha. Yang kedua qadar. Qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan dan ukuran. Sedangkan secara istilah, aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah sebagai perwujudan ketetapan qadha terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya. Jadi hanya berkaitan dengan makhluk, tidak ada kaitannya dengan Allah, yang telah ada sejak zaman azali dan pastinya sesuai dengan kehendaknya. Qadar sebagai pelaksanaan rencana. Jadi qadar ini berjalan kalau makhluknya sudah diciptakan sama Gusti Allah. Kalau belum diciptakan, ini namanya qadha. Kalau sudah diciptakan, qadarnya berjalan. Jadi, pengertian qadha dan qadar, kalau qadha itu sebelum manusia atau makhluknya Allah diciptakan, kalau qadar ketika makhluknya sudah diciptakan oleh Gusti Allah. Ketentuan, sama-sama ketentuan. Pengertian takdir. Takdir adalah gabungan antara qadha dan qadar. Itu dinamakan takdir. Biasanya sampean berkata, wis takdir. Itu penggabungan antara qadha dan qadar. Takdir berlaku pada semua makhluk hidup yang telah sedang maupun yang akan terjadi. Takdir. Macam-macam takdir.
Takdir ada dua. Yang pertama, takdir mubrom. Takdir mubrom yaitu tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Takdir mubrom sifatnya paten, sudah berlaku sehingga manusia tinggal menunggu dan menjalankan saat takdir itu datang. Contoh, kematian dan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takdir malak yaitu takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia. Takdir malak sifatnya fleksibel, belum baku alias masih dapat diusahakan sehingga manusia dapat merubah takdir. Contohnya seperti apa? Seperti kalian mau berusaha untuk pintar dengan cara belajar. Ini namanya takdir malak, bisa berubah kalau umatnya mau berubah. Bagaimana? Gusti Allah bahwasanya tidak akan merubah suatu kaum kalau umatnya tidak mau berubah. Dalil tentang kodok dan kodar itu terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka sendiri. Maksud ayat tersebut adalah takdir manusia dapat diusahakan oleh manusia itu sendiri. Manusia yang berusaha ikhtiarnya bagus, biasanya takdirnya bagus. Berarti untuk menjadi bagus, berhasil hidup, perlu adanya usaha yang dilakukan. Di manusia itu boleh pilih menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang jelek. Kalau menjadi orang yang baik atau bagus, maka berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kebaikan. Itu namanya pengertian dari surat Ar-Ra'd ayat 11. Contoh-contoh kodok dan kodar Allah. Seperti di situ, Bu Ani figur seorang ibu dan istri yang mandiri. Keadaan suami yang sakit-sakitan dan memiliki 4 orang anak yang masih usia sekolah, beliau tidak patah semangat mencari nafkah. Semula perasaan pesimis sempat dirasa Bu Ani karena suaminya bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah pabrik. Tiba-tiba terserang asam urat yang kambuhan. Jika penyakit suaminya sedang kambuh, tidak dapat bekerja dan otomatis tidak punya upah. Bahkan Ibu Ani mencarikan uang untuk berobat suaminya. Bu Ani tidak patah semangat. Bu Ani membuka catering dan dibantu oleh anak-anaknya sendiri. Usaha catering yang tidak besar itu lambat laun menjadi besar dan sudah memiliki beberapa karyawan. Ini anak-anak Ibu Ani besar-besar dan bahkan sudah ada yang bekerja. Dengan selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kelancaran dalam berusaha dan suaminya sembuhkan. Akhirnya suami sembuh dan dapat membantu usaha Bu Ani. Ini cateringnya cukup terkenal di kotanya. Itu adalah contoh beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Kalau kita mau berusaha menjadi orang yang baik dan sukses, maka harus berusaha terlebih dahulu. Contohnya kalau kalian ingin menjadi cerdas, belajar, biar belajar seperti semuanya manjaga wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil, tidak patah semangat. Perilaku beriman kepada qada dan qadar. Ini ada ciri-cirinya perilaku yang beriman. Apakah kalian termasuk sudah beriman kepada qada dan qadarnya Allah? Yang pertama, berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan ikhtiar semaksimal mungkin. Belajar, sholat dahulu, baca Al-Quran, semuanya dilaksanakan. Ibaratnya terus saya balik itu, kok ada santri bodoh dalam pesantren, itu seperti ada ayam mati di atas padi. Karena apa? Karena tidak mau belajar. Kalau ayamnya tidak mau makan. Yang kedua, menyerahkan segala persoalan kepada Allah. Tawakal setelah ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Yang kedua adalah tawakal. Yang ketiga, selalu berterima kasih kepada Allah. Syukurnya dengan apa? Syukurnya dengan memanfaatkan kesehatan kita untuk belajar dan beribadah kepada Allah. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah dan
menjauhi larangannya dinamakan takwa. Imtithalul awamiri wajibinahin nawahi, itu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kelima, rela atau menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Qanaah, dikai sugi alhamdulillah, dikai pinter alhamdulillah, dikai ayu ge alhamdulillah. Namanya qanaah, neriman, kak sambah yo alhamdulillah. Yang keenam, tahan godaan sabar. Di bulan mek koncone tetep sabar, gak gelem boyo. Dilono mek koncone tetep sabar. Itu adalah perilaku kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Nah, sekarang yang terakhir kita berdiskusi. Ada pertanyaan? Paham semuanya ya? Nah, sekarang berdiskusi. Setiap kelompok berdiskusi. Sekarang bergabung sesuai kelompoknya. Kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 3. Saya beri waktu 5 menit untuk bergabung dengan kelompoknya. Sekarang kelompok pertama dulu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok pertama. Yang lainnya diperhatikan, kelompok pertama maju. Kalau memang ada yang kurang pas, disanggah, dikasih saran, dikasih jawaban yang sesuai. Yang pertama, mengapa manusia perlu beriman kepada qada dan qadar? Karena qada dan qadar termasuk rukun iman dan sebagai orang Islam kita harus mengimaninya. Mengimaninya. Setuju ya? Benar ya? Yang kedua, contohnya takdir mutlak. Memborong bencana alam lalu menjadi presiden, mualaf kecelakaan mobil, orang yang malas belajar menjadi giat belajar. Takdir mualak itu yang bisa dirubah. Kalau mubrong yang pasti tidak dapat dirubah. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Terima kasih. Sekarang kelompok kedua, silakan maju untuk menyaksikan hasil diskusinya. Kursinya di pas kena ini. Jawaban. Nah, yang pertama apa jawabannya? Supaya tidak menyandarkan perbuatan jeleknya kepada Allah. Supaya tidak menyandarkan perbuatan jeleknya kepada Allah. Benar ya? Yang kedua? Kubrom, lahir, kematian. Lahir, kematian. Allah berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Itu contoh-contoh takdir yang ada pada kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih untuk kelompok kedua. Tepuk tangan. Dan kelompok terakhir, kelompok ketiga. Kelompok ketiga maju. Kesini. Sudah, siapa yang baca? Risma, ayo Risma. Jawaban yang pertama. Karena kita orang Islam, jadi kita harus beriman kepada iradahnya Allah. Nah, kita beriman kepada iradah qada dan qadarnya Allah. Yang kedua, contohnya? Jika kita tidak bisa, takdir mubrah, betul-betul orang meninggal, waktu kelahiran dan saat sakit. Saat sakit takdir mubrom yang tidak bisa dirubah. Yang kedua, takdir mualak. Jika kita tidak bisa bersepeda, tapi kita mau berusaha, Maka jadi bisa. Baik, terima kasih untuk kelompok ketiga. Silakan ke tempatnya masing-masing. Dirapikan tempatnya. Duduk sesuai tempatnya yang tadi. Alhamdulillah,
kita sudah melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini mulai awal hingga akhir dengan baik dan lancar. Mempelajari tentang apa tadi? Qadha dan qadar. Apa yang namakan qadha tadi? Ketetapan Allah. Kalau qadar? Kepastian. Itu pengertian qadha dan qadarnya Allah. Ada ciri-cirinya. Yang pertama ikhtiar, yang kedua tawakal, yang ketiga syukur, yang keempat yang kelima qanaah, yang keenam sabar. Itu adalah ciri-ciri orang beriman kepada qadha dan qadarnya Allah. Sebelum kita akhiri, saya akan memberikan soal sebagai bentuk evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini. Ingin mengetahui pengetahuan kalian tentang pengertian qadha dan qadar. Oke, saya kasih soal satu-satu dikerjakan. Sudah selesai? Sudah? Ya. Alhamdulillah sudah selesai semuanya, nggih. Ingat, kalau di rumah tetap berusaha belajar dengan giat. Itu sebagai bentuk iman kepada qadha dan qadarnya Allah, yaitu ikhtiar, ya. Ingat-ingat, di rumah tetap belajar supaya menjadi orang yang sukses. Baik, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama, membaca surat Wal Asri. Membaca bersama. Bismillah.